Taiwan bertambah 351 kasus baru pada 31 Mei yang mencakup 274 kasus lokal, 73 kasus backlog, dan 4 kasus impor dengan 15 kematian. Penambahan terbanyak masih di New Taipei sebanyak 171 kasus, diikuti Taipei 122 kasus, Taoyuan 27 kasus, Changhua 10 kasus, dan Haichong 5 kasus. Selain itu, untuk menjaga kapasitas medis di luar Pulau Taiwan, pos screening akan dibentuk di bandara guna mencegah warga yang memiliki gejala naik ke pesawat. 目前的疫情，我们是应该到了1.0，基本上朝向可控的范围在前进。那这个是比较好的一个情况。 Pandemi di Taoyuan meluas. Sebanyak 13 kasus terdiagnosis telah terjadi di 3 hotel di Taoyuan, termasuk seorang pengawas pabrik di Kuaisan yang kemudian menyebabkan klaster di pabrik tempat kerja. Hingga tanggal 30, tercatat 5 pekerja asal Vietnam telah terdiagnosis. Saat ini pabrik telah ditutup dan 235 staf pabrik melakukan screening. Situasi pandemi di Taiwan masih berlanjut. Dari statistik kasus terdiagnosis terlihat 80% jejak kaki terkonsentrasi di pasar. Sebagai antisipasi, otoritas Keelung, Taichung, dan Kaohsiung memisahkan hari pemberi sesuai angka ganjil genap nomor identitas dan mengimbau warga untuk memberi keperluan seminggu penuh sekaligus untuk menghindari kerumunan. Pasar Nanxing, pasar tradisional terbesar di Chitu, Keelung yang sempat ditutup karena pandemi, kembali dibuka pada Minggu tanggal 30. Wali kota Keelung juga datang untuk inspeksi pada hari pembukaan pertama. Selain menerapkan pengendalian arus sesuai angka ganjil genap nomor terakhir KTP atau ARC, juga menerapkan mekanisme pendataan terpadu. 我们会观察1到2天如果大家没有办法自主管理、自主分流的话，我们会采取强制执行的一个方式。 Meskipun Taipei dan New Taipei belum menerapkan kontrol pemisahan arus orang, tetapi mengimbau masyarakat untuk menerapkannya sendiri secara mandiri. Seperti Pasar Yongchun di kota Taipei menerapkan pemisahan angka ganjil genap nomor rumah untuk memisahkan waktu ke pasar. Selain itu juga dapat membeli secara daring dari beberapa penjual dan pembeli hanya perlu mengambil belanjaan di pintu pasar. Pemerintah kota Kaohsiung juga menerapkan mekanisme pendataan terpadu dan pemisahan arus orang. Banyak warga yang ingin ke pasar harus antri untuk menuliskan data atau memindai kode QR. Bahkan sebagian penjual juga memasang kode QR toko. Pemkot Kaohsiung menegaskan akan menutup pasar per 1 Juni bagi yang tidak bekerja sama. Pandemi masih panas saat ini, sehingga perkembangan pembelian vaksin CCC dari luar negeri menjadi perhatian umum. Vaksin domestik berusaha untuk menyediakan pasokan pada akhir Juli. CCC menyebutkan peralihan COVID-19 menjadi flu biasa akan menjadi hal yang tak terhindarkan, sehingga penyuntikan vaksin buatan sendiri akan menjadi kebijakan nasional. CCC telah menandatangani kontrak pemesanan dengan Mediken dan UBI masing-masing 5 juta dosis, ditambah kontrak terbuka, maka pembelian maksimal pada kedua perusahaan tersebut masing-masing sebanyak 10 juta dosis. Berhubung CCC meminta adanya pihak ketiga untuk verifikasi potensi vaksin sehingga membutuhkan penyegelan spesimen subjek dalam uji klinis fase kedua dan menyerahkan hasilnya ke Akademia Sinika untuk dianalisis. Tetapi hal ini juga berarti kontrak telah ditandatangani saat vaksin domestik masih dalam tahap kedua dan keamanan serta efektivitas vaksin juga dipertanyakan. Sementara pendiri Foxconn Telequo menyatakan bahwa Yayasan Yonglin telah mengajukan pembelian 5 juta dosis vaksin BNT yang akan dikirim langsung dari Jerman ke Taiwan. Presiden Taiwan akan meminta CCC untuk membantu pemrosesan dan memberikan bantuan sesuai keperluan. Di banyak front, hujan Prom telah menurunkan hujan di seluruh Taiwan pada beberapa hari terakhir. Kapasitas penyimpanan air waduk Teci, Taichung akhirnya sedikit meningkat dengan akumulasi tangkapan air sebanyak 101 mm dan tingkat penyimpanan air efektif 2,7%. Ketinggian air waduk di wilayah utara seperti Waduk Shimen, Waduk Baoshan, dan Waduk Bao'er juga bertambah, namun masih kurang untuk meringankan kondisi air. Sementara di wilayah selatan, hujan masih berlanjut hingga tanggal 31, sehingga kapasitas air di Waduk Chengwen, Wushantou, dan Nanhua juga naik, tetapi sinyal kondisi air saat ini masih belum berubah. Biro Cuaca Pusat CWB menyebutkan awan masih terus masuk ke Taiwan dari laut pada tanggal 31 pagi. Kawasan tengah ke selatan berpeluang hujan, terutama daerah pegunungan belahan barat dan daerah pesisir Taiwan merupakan area penurunan hujan. 特别是在中彰投一带跟嘉义这一带的雨势是比较明显的。 Sedangkan topan Choi Wan yang terbentuk tanggal 31 diperkirakan akan mendekati laut Taiwan pada hari Jumat dan Sabtu, tetapi intensitasnya juga akan melemah dan berdampak kecil ke Taiwan untuk saat ini.